Ketika adikku pulang, bab 32. Aku, Bang Agam, Rian, dan Mita mempersilahkan Pak Bara serta Manda masuk. Kami duduk di sofa ruang tamu. Seperti awal bertemu, sikap gadis itu menunjukkan keangkuhan dan pakaian kantor yang pas memperlihatkan lekuk tubuhnya. Aku benar-benar tidak percaya kalau Manda akan berubah secepat itu. Perasaan kemarin saat di sini dia bersikap manis, tetapi kenapa sekarang menjadi komodo semula? Maaf, saya terlambat ya Pak Agam, tanya Pak Bara. Tidak Pak, tenang saja. Oh iya, kenalkan ini anak saya namanya Manda. Kami berempat berkenalan kembali. Tadinya aku akan mengatakan kalau Bang Agam adalah kakak Aksa. Tetapi Manda terlihat menyembunyikan semuanya. Sebab dia malah memperkenalkan namanya seraya mengulurkan tangan. Bang Agam memperkenalkan aku sebagai istrinya dengan bangga. Lalu Mita pun diperkenalkan dengan cara yang sama oleh Rian. Setelah basa-basi selesai, Bang Agam memulai rapatnya. Dia sudah mengajak Pak Bara untuk memasuki ruang kerja. Tetapi beliau menolak. Katanya di ruang tamu pun sama saja. Bang Agam menjelaskan produk yang sedang kami garap dan tentu saja harganya tidak semahal seperti di luaran sana. Pak Bara manggut-manggut. Dia tersenyum senang mendengar penjelasan Bang Agam. Apalagi saat Rian mempromosikan produk kami dengan sangat bagus. Dia memang keren lah untuk urusan dagang. Gimana nak, apa kita mulai kerja samanya? Tanya Pak Bara kepada Manda. Tentu saja Pak, aku percaya kalau produk yang dijual Bang Agam berkualitas dan pastinya sangat enak. Muji Manda seraya tersenyum. Bang Agam? Tanya Pak Bara. Aku dan Bang Agam saling pandang, entah mau apa itu si Manda. Bang Agam ini kakaknya Aksa Pak. Apa? Pak Bara tampak terkejut. Manda menjelaskannya secara perlahan. Kami pun menyimak dengan khusyuk. Ternyata gadis itu sudah tahu kalau Bang Agam punya usaha dan banyak uang saat dia pertama kali ke sini. Dia merasa pernah melihat suamiku, lalu mencoba mengingat-ingatnya. Manda pernah beberapa kali makan di resto Bang Agam bersama Pak Bara, lalu tidak sengaja melihat Bang Agam tengah melayani pembeli. Papanya menjelaskan kalau suamiku itu adalah pemilik restoran, tetapi suka membantu para karyawan. Pantas saja waktu itu Manda bersikap biasa saja. Bahkan dia sendiri yang meyakinkan Aksa serta kedua mertuaku kalau Bang Agam sudah sukses. Tetapi sayangnya mereka tidak ada yang percaya. Setelah selesai bercerita, aku dan Bang Agam melempar senyum ke arah Pak Bara. Wah, ternyata sebentar lagi kita akan menjadi saudara Pak, ujar Pak Bara. Saat mengatakan itu, wajah Manda menjadi sendu, entah karena apa. Ah ya, mungkin dia Aksa belum perbaikan. Bukankah saat pulang dia dan kekasihnya bertengkar? Iya Pak, alhamdulillah, sahut Bang Agam. Setelah perbincangan soal bisnis selesai, aku mengajak Pak Bara dan Manda untuk makan. Kebetulan sebentar lagi sudah memasuki jam makan siang. Mata Manda berbinar saat melihat nasi liwet dan sambal yang aku buat. Aduh Mbak Risa, aku bisa kalap nih, canda Manda. Bagus itu, kamu bisa makan sampai habis kalau perutmu muat, sahutku. Aku mengambilkan nasi dan lauk untuk Bang Agam. Begitupun Mita kepada Rian. Aku sangat senang melihat Pak Bara sangat menikmati makanannya. Berkali-kali beliau memuji masakanku. Setelah selesai makan, Pak Bara ingin melihat proses pembuatan sambal secara langsung. Dengan senang hati kami mengantar beliau. Di dalam mobil aku bertanya kepada Bang Agam soal Aksa. Apa Manda tahu kalau kekasihnya sedang dalam masalah besar? Aku tidak tahu dek, tapi yang aku khawatirkan adalah Pak Bara. Bagaimana kalau beliau tidak merestui hubungan Aksa dan Manda setelah tahu kalau calon menantunya banyak hutang? Itu resiko Aksa bang, begitulah kalau hidup serakah dan mementingkan gaya hidup. Iya, kamu benar, urusan cintaan dia biarkan saja dia cari solusinya sendiri. Hening menyelimuti aku dan Bang Agam. Aku menyandarkan kepala ke dekat kaca mobil, menikmati pemandangan dan pohon yang saling berkejaran. Ternyata sebuah perlakuan itu entah baik atau buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak harus menunggu nanti di akhirat. Bahkan dunia pun Allah sudah menunjukkan itu semua. Bentuk teguran agar kita menyadari kesalahan tersebut lalu memperbaikinya. Kedua mertuaku selalu saja melihat perangai buruk anak tetangga. Yang berjudilah, mabuklah, banyak tingkah. Semua tidak luput dari perhatian mereka. Akan tetapi sekarang ibu bapak harus menerima kenyataan bahwa anak yang selalu dibanggakan malah mempunyai perilaku yang selama ini sering dibicarakan mereka. Melamun saja dek, ayo turun. Aku terkejut, tidak terasa ternyata sudah sampai di tempat produksi. Aku segera turun untuk menyusul Bang Agam dan yang lain. Pak Bara banyak bertanya kepada para pekerja.
mulai dari kualitas bahan, cara membuat, dan tingkat kebersihan di dalam ruangan. Aku dan Mita agak cemas sebenarnya, takut ayah Manda tersebut membatalkan kerjasamanya. Akan tetapi melihat dari cara tersenyumnya, sepertinya Pak Bara tidak akan membatalkan kontraknya. "Mbak Risa," panggil ibu lembut. Ibu mau kemana?" tanyaku seraya menghampiri beliau. "Mau ke sini, ibu bosan di rumah, bapak lagi tidur soalnya." Aku berbincang dengan ibu, beliau tersenyum ke arah Mita. Syukurlah, sepertinya ibu sudah tidak curiga lagi dengan sahabatku itu. Lalu Pak Bara, Rian, Bang Agam, dan Manda keluar dari rumah. Mata gadis itu terkejut melihat ibu. Dia berjalan ke arah ibu lalu mencium punggung tangannya. "Ibu dan bapak apa kabar?" tanya Manda. "Alhamdulillah baik, Nak. Kamu sendiri gimana?" Manda menjawab seraya tersenyum. Lalu detik kemudian Pak Bara menghampiri anaknya. Beliau bertanya tentang ibu. Gadis itu menjelaskan kepada ayahnya tentang siapa ibu. "Oh, jadi ini orang tua Aksa. Salam kenal calon besan." Pak Bara mengulurkan tangannya, lalu dijabat oleh ibu. Mertuaku mengajak Pak Bara serta kami semua untuk ke rumahnya. Bang Aga mengiyakan, lalu kami ke rumah ibu. Di sana bapak sudah duduk di ruang tamu. Beliau bilang mencari ibu. Lalu matanya menangkap sosok pria tua di samping Manda. Dengan tatapan mata ke arah ibu, sepertinya bapak meminta penjelasan. "Ini Pak Bara, Pak, ayahnya Manda," jelas ibu. "Oh alah, ayo masuk, Pak." Bapak mengajak calon besannya untuk duduk. Kami berbincang hangat di ruang tamu. Sampai akhirnya Pak Bara bertanya dan sulit untuk kami jawab. "Aksa mana, Pak?" kata Manda, "dia sedang di sini." Ibu bapak saling pandang, pun denganku dan Bang Agam. Kami tidak mungkin menjelaskan kalau Aksa dibawa oleh seseorang karena tidak bisa membayar hutang. Itu Aksa sedang keluar tadi, katanya mau ke rumah temannya," sahut ibu. Pak Bara percaya saja, tetapi tidak dengan Manda. Gadis itu menatapku seolah-olah bertanya kemana kekasihnya pergi. Iya, Manda duduk di kursi seberang, jarak kami hanya terhalang meja saja. Aku mengetik pesan dan mengirimkannya kepada Manda. Aku akan menceritakan semuanya kepada gadis itu, tetapi sebaiknya Pak Bara jangan tahu dulu. Aku berpura-pura mengajak Manda untuk ke dapur membuat minuman. Gadis itu pun mengiyakan. Mita mengikuti langkah kami. Sesampainya di dapur, Manda langsung menghujaniku dengan banyak pertanyaan. "Di mana dia, Mbak?" Kemarin Aksa dibawa oleh 2 orang lelaki, Man. Mereka disuruh oleh seseorang untuk membawa Aksa karena dia tidak bisa membayar utang. Jelasku agak gugup. "Apa? Hutangnya berapa sampai dibawa?" 200 juta, Man. Manda sangat terkejut mendengarnya. Dia memegang dadanya. Mungkin langsung sesak karena mendengar berita buruk tentang pacarnya. "Mbak, ini bohongan kan?" Manda masih tidak percaya. Gadis itu terduduk di kursi. Mita mengusap lengan Manda pelan. "Enggak, Manda, Risa benar. Calon suamimu berhutang kepada papa mertuaku," terang Mita. Manda mengalihkan pandang. Dia menatap Mita dengan mata berkaca-kaca. Gadis itu pun menangis. Aku sangat paham bagaimana perasaannya. Hubungannya belum baikan, sang calon suami malah terkena masalah besar. "Sekarang Aksa di mana, Mbak?" tanya Manda sembari menatap Mita. "Di tempat yang aman bersama papa. Kamu tenang saja, dia tidak akan diapa-apakan kok." "Aku akan membayar semua utang-utangnya," ujar Manda dengan yakin. Aku terpaksa menjelaskan soal rencana Bang Agam yang memberi hukuman untuk Aksa. Manda mulai mengerti sepertinya. Dia mengusap pipinya yang basah, lalu menyetujui usulanku untuk tidak membantu Aksa sedikit pun. "Mbak, jangan sampai papa tahu soal ini. Beliau pasti kecewa dengan perilaku Aksa." Aku mengangguk pun dengan Mita. Lalu kami segera menyiapkan minuman untuk dibawa ke depan. Jangan sampai Pak Bara curiga dengan sikap kami. Setelah semua minuman selesai, kami membawanya ke ruang tamu lalu menyuguhkannya. Pak Bara melihat putrinya dengan intens. Mungkin curiga karena Manda terus menunduk. Duh, aku gemas sekali sama gadis itu. Ayahnya bisa curiga kalau dia bersikap begitu. "Manda, coba telepon Aksa, suruh dia pulang. Papa ingin bertemu," kata Pak Bara. Kami menjadi takut kebohongan ini akan terbongkar. Apalagi saat melihat raut wajah Pak Bara tidak seperti tadi. Aku yakin pasti beliau merasakan sesuatu tentang anaknya sehingga tiba-tiba meminta Manda untuk menelpon Aksa. Ponselku mati, Pak, habis daya." "Ya sudah, Pak Agam bisa kan telepon Aksa? Saya ingin bertemu dengannya, mumpung saya di sini." Bang Agam gelagapan. Dia merogoh ponselnya dari saku celana. Dengan gerakan pelan, suamiku menekan nomor Aksa.
Sialnya telepon tersambung. Aku rasa Bang Agam lupa menyita ponsel Aksa. Halo Pak Agam, ada apa menelpon? Aku dapat mendengar dengan samar-samar suara di seberang sana. Untunglah sepertinya bukan Aksa yang menjawabnya. Berikan teleponnya kepada saya, pinta Pak Bara. Bang Agam ragu untuk memberikannya. Terlihat dari gerak tangannya yang melambat. Setelah ponsel berpindah tangan, orang di seberang sana sepertinya berbicara sesuatu. Sebab raut wajah Pak Bara menjadi dingin. Detik kemudian merah padam dan mematikan sambungan teleponnya. Apa anak Anda sedang terkena masalah besar, Pak? Tanya Pak Bara kepada Bapak. Bapak gelagapan, mungkin bingung harus menjawab apa. Beliau memejamkan mata sejenak lalu menjawab. Iya Pak. Pak Bara tersenyum miring lalu kembali berujar. Manda, tinggalkan Aksa sekarang juga. Bapak tidak sudi mempunyai menantu tukang judi dan banyak hutang. Suara Pak Bara menggelegar memenuhi ruangan. Air mata Manda berjatuhan membasahi pipi. Gadis itu menggeleng pelan. Betapa besarnya rasa cinta yang dia miliki untuk Aksa. Itu semua tidak benar, Pak. Aku bisa menjelaskan, bilang Manda. Tidak benar katamu. Jelas-jelas orang yang ditelepon mengatakan kalau Aksa sedang menjalani hukuman. Dia juga bilang tidak menyangka kalau Aksa berhutang banyak untuk berjudi. Bang Agam menarik rambutnya ke belakang. Suamiku sudah pasrah sepertinya. Percuma juga ditutup-tutupi, toh semuanya sudah terbongkar. Pak Bara, saya meminta maaf untuk hal ini. Tidak berterus terang kalau adik saya sedang dihukum, ucap Bang Agam pelan. Pak Bara tidak menanggapi. Beliau menatap tajam ke arah suamiku. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Kami tidak bermaksud untuk menyembunyikan kebenarannya. Tetapi kami menunggu waktu yang pas untuk bercerita, lanjut Bang Agam. Saya kecewa Pak Agam. Mengapa kalian tega membohongi saya? Sebagai seorang ayah, tentu saya ingin menyerahkan putri saya kepada laki-laki yang bertanggung jawab dan soleh, bukan pria seperti adik Anda. Kami semua terdiam. Memang benar ucapan Pak Bara itu. Orang tua mana yang akan merestui putrinya menikah dengan lelaki seperti Aksa? Manda, ayo kita pulang. Pak Bara sudah beranjak dari duduk. Tapi Pak, pulang, sentak Pak Bara. Pak Bara menyeret tangan Manda menuju pintu. Bang Agam dan aku mengejar langkah beliau. Ya Allah, semoga Pak Bara memaafkan kesalahan kami.